kehendakmu, kami dapat berkumpul di tempat ini untuk kami dapat meninggikan namamu, menyembahmu dan menyenangkan nama Tuhan kami. Persiapkan persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan kami dapat berkenan di hadapanmu, menjadi yang terbaik Tuhan dari pelebaran kerajaan-mu. Kami serahkan kepada kami dari awal pertengahan hingga akhir, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tengah kami. Kami lebih dari 2-3 orang bersekutu memanggil nama, dan kami percaya ada kuasa otoritas di tengah-tengah kami. Kami merindukan hadirat-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Dan satu hal yang kami tahu pasti, Engkau telah mati bagi kami, menebus dosa kami dan melayakkan kami, sehingga kami berhak memanggil Engkau sebagai Bapa. Terima kasih, berbicaralah kepada kami, sehingga kami mengerti apa yang jadi rencana-Mu dan rancangan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu dan kehendak-Mu, sehingga kami tahu bahwa hidup yang kami hidupi adalah hidup yang sangat berharga dan mulia di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita ada kembali di dalam rumah Tuhan. Tentunya banyak hal, banyak harapan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu pada saat kita masuk di dalam Sabat, maka di situ ada kemenangan yang nyata dalam hidup Anda dan saya. Hari ini saya masih tetap melanjutkan pemenang menjadi pecundang. Dan sebagai dasar sebetulnya di awal bulan Agustus saya sudah sampaikan kesalahan kecil berakibat besar, kesalahan sepele berakibat sangat fatal. Setelah itu kita masuk bagaimana kita melihat dalam hidup kita, ternyata banyak hal yang memang harus jujur, kita harus berkata, kita harus berani berubah di hari ini. Kalau tidak, ya kita tahu ada banyak hal yang nantinya Anda akan menyesali. Terus saya mau ingatkan kepada Anda, kalau kita masak nasi salah jadi bubur, kita kecewanya berapa hari? 1 hari. Karena besok kita pasti tidak akan pernah mengulang hal yang sama. Kalau kita potong rambut salah, maka kesalahan kita berapa? 1 bulan. Kalau kita tidak naik kelas, tidak lulus, kesalahan kita 1 tahun. Kalau kita salah memilih pasangan hidup, maka separuh hidup kita itu hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam masalah. Itu kalau kita salah milih teman hidup. Tapi kalau kesalahan sepele di hari akhir berakibat fatal, mati di dalam kekekalan. Nah, itu yang terus saya mau ingatkan, dan saya hanya mau bilang, berbicara tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh, kita menemukan bahwa gadis bodoh itu berbicara tentang orang benar yang hidupnya tidak berpusat kepada Kristus. Hidup Anda dan saya tidak berpusat kepada Kristus. Dan kita juga mengetahui bagaimana gambaran gadis yang bodoh itu ada di dalam kehidupan Simson. Simson ini orang yang hidup di dalam pengurapan Tuhan. Apa yang dia kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tetapi masalahnya Simson tidak tahu bahwa pengurapan itu digunakan harusnya untuk kemuliaan Tuhan. Di sisi lain Simson merasa dia senantiasa disertai oleh Tuhan. Minggu kemarin saya bilang, jangan bangga dengan istilah Immanuel, Allah menyertai kita. Kadang kita berkata Immanuel, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Pertanyaannya, Tuhan mana yang menyertai Anda dan saya? Penyertaan Tuhan bisa undur dari hidup Anda dan saya. Saul orang yang diurapi oleh Tuhan, Saul orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita melihat sebuah fakta, pengurapan Saul ternyata juga bisa hilang dari kehidupan Saul. Dikatakan Alkitab, Tuhan undur dari Saul. Lalu kita melihat minggu kemarin, Simson orang yang hidup dalam pengurapan Tuhan. Semua cara dipakai oleh orang Filistin untuk menangkap Simson, tetapi Simson senantiasa lepas. Dan di ayat yang Hakim-Hakim 16:20 kita bisa berkata, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi fatal buat Simson, ternyata Tuhan sudah undur, sudah meninggalkan, dan tidak ada hadirat Tuhan. Sehingga akhirnya Simson ditangkap, matanya dicungkil, dan dia dijadikan budak
menggiling gandum. Saya tidak membahas masalah mencungkil mata, karena mencungkil mata saya akan bahas minggu depan. Tetapi ada satu sisi di mana Anda dan saya harus menyadari, terkadang kita berkata seperti Simpson, seperti yang sudah-sudah, toh Tuhan menyertai aku. Seperti yang lalu-lalu, Tuhan senantiasa ada dalam hidupku. Seperti yang lalu-lalu, aku senantiasa dibawa Tuhan di dalam kemenangan. Tetapi sadar atau tidak, kadang kita lupa, Tuhan bisa meninggalkan engkau dan saya. Bapak Ibu, hari ini hal yang sama terjadi dalam hidup Anda dan saya. Dan terkadang itu berakibat fatal dalam hidup Anda dan saya. Semalam di doa puasa saya sudah sampaikan, semua yang diperlukan untuk membangun kembali bait suci sudah disiapkan. Imam-imamnya sudah di-training dari beberapa tahun. Bahkan lembu merah yang harus dipakai untuk memercikkan darah di tabut perjanjian itu juga sudah ada. Semua pakaian ungu yang diambil dari siput juga sudah ada. Siput ini sudah diperkirakan punah, tiba-tiba muncul secara ajaib bersamaan dengan lembu merah dalam waktu yang bersamaan. Dan hari ini semuanya sudah, manorah kaki dia juga sudah ada. Lalu yang sampai hari ini masih disembunyikan, sebetulnya tabut perjanjian itu pun sudah ditemukan. Para imamnya sudah siap, semua perlengkapannya sudah siap. Tinggal kita menunggu perjanjian 3,5 tahun masa damai. Dan setelah itu antikris akan muncul. Semuanya sudah ada, sudah ada. Dan hari ini saya mau bilang, umur manusia berapa tahun? 70 tahun sampai 120 tahun. Kita sudah ada di masa waktu umur 2 tahun. Angkatan ini tidak akan berlalu. Artinya apa? Anda dan saya akan melihat itu. Dan kalau ini terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siap gak siap, engkau dan saya akan menghadapi satu hal, satu fakta yang benar-benar tentu kita tidak akan, doa saya, kita tidak akan pernah mengalami masalahnya. Kita sudah diangkat. Pertanyaannya, layak nggak engkau dan saya diangkat? Kan itu yang hari-hari ini harus Anda pertanyakan dalam hidup Anda dan saya. Dan hari ini kalau Anda ngikuti, kemarin saya kirim tentang Ketua Umum kita, Bapak Rubin Adi, berdebat tentang Tritunggal. Itu kan baru yang seri apa? Pertama. Seri kedua nanti Anda akan melihat GBI sinode kita dibilang bahwa GBI tidak berani mengambil tindakan terhadap hamba-hamba Tuhan tertentu karena hamba-hamba Tuhan tertentu ini menggunakan uang. Sinode ditutup dengan uang, jumlahnya tidak tanggung-tanggung, miliaran. Itu di seri yang kedua. Di seri yang ketiga, yang orang lain sering menyoroti GBI itu gereja yang kaya-kaya, hamba Tuhannya kaya-kaya. Disorotinya berbicara tentang perpuluhan. Semua dijelaskan sama Pak Budi. Jadi hari ini pun hamba-hamba Tuhan, kalau Anda lihat di sosial media, sudah mengklaim doktrinnya yang paling benar. Dan kita ngerti, semua sudah mengaku, sudah ada yang sudah mengaku bahwa mereka adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Muncul pengajaran-pengajaran palsu, sudah mulai. Dan hari ini Anda dan saya, orang Kristen yang berbeda, seperti tadi yang dibilang sama Simpson, seperti yang sudah-sudah, Tuhan senantiasa menyertai dan aku pasti akan. Tetapi hari ini kita akan melihat sebuah fakta. Mari kita lihat Lukas 14 ayat yang ke-15 sampai ayat 24. Baca secara bergantian. Ketemu? Kalau nggak ketemu, Lukas itu paling gede. Udah?
Saya baca yang 15 ya. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Kenapa ada tamu yang bertanya? Itu kalau kita melihat di ayat yang ke-12, siapa yang harus diundang? Itu dalam konteks pesta, dalam konteks sebuah pernikahan. Makanya di ayat yang 15 Yesus berkata, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangnya, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, apa yang memerintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di pintu situ masuk, karena rumahku harus penuh. Mari pulang bersama-sama, 2, 3. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Bagian ini saya bahas ada 2. Nanti yang satu kita ambil dari Matius, masih dalam paralelnya. Sekarang kita melihat hal-hal yang penting. Terkadang kita ini mengabaikan undangan Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita ini sudah sebagai anak. Tetapi mari kita melihat sebuah fakta, sebuah kenyataan. Yang pertama, saya mau katakan seperti ini. Banyak udang yang tersembunyi di balik pelayanan. Banyak motivasi bengkok yang tersembunyi di balik pelayanan. Dan banyak ambisi yang tersembunyi di balik pelayanan. Sehingga untung rugi menjadi patokan dalam apa? Melayani. Kita melayani Tuhan terkadang dihitung hari-hari ini untung dan rugi. Apa sih yang bisa aku lakukan di dalam pelayanan? Untungnya apa? Kalau aku melakukan ini, aku rugi. Berarti nggak perlu aku lakukan, nggak perlu aku kerjakan. Dan saya bersyukur dengan adanya pandemi ini, mau nggak mau kita harus berkata jujur. Hari ini gereja-gereja Tuhan tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia sedang dimurnikan. Hamba-hamba Tuhan, termasuk diri saya secara pribadi, juga ikut dimurnikan oleh Tuhan. Saya ngeri dengar dari ibu rohani saya berkata, di Papua ada hamba Tuhan yang memaksakan untuk ibadah, padahal pemerintah belum mengizinkan. Kenapa? Karena hanya supaya gerejanya ada pemasukan. Bukankah ini kita bisa melihat dari hari ini fakta itu nyata, fakta itu ada di sekitar hidup Anda dan saya. Kalau hari ini kita bisa beribadah, kita mengikuti anjuran pemerintah Kota Semarang sudah diizinkan. Bahkan sebelum diizinkan, maksimal kebaktian hanya boleh 20 orang. Kita pun tidak sampai 20, kita batasi hanya berapa waktu itu? 10 orang. Jaga-jaga kalau nanti ada jemaat yang tiba-tiba datang. Artinya apa? Kita bisa melihat hari ini motivasi hidup Anda dan saya hari ini. Anda datang ke gereja jujur dengan hati Anda dan saya sendiri. Anda datang untuk menyembah Tuhan atau roh agamawi. Yang hari ini Anda harus jelas. Hari ini Anda harus ngerti. Yang pertama saya mau katakan seperti ini. Orang yang sibuk menambahkan harta
kekayaan. Ayatnya mana? Di ayat yang ke-18 bagian B. Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dia apa? Dimaafkan. Intinya ayat ini hanya mau berkata gini, orang ini beli ladang hanya untuk nambah apa? Kekayaannya. Orang ini beli ladang hanya untuk apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal yang ngundang itu perumpamaan Tuhan Yesus tentang perjamuan pesta seorang raja. Artinya apa? Raja ini mengundang, tetapi dia nggak peduli. Yang penting saya nambah harta, yang penting saya bisa kaya, saya punya uang yang banyak. Bukankah berapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, jangan sampai melupakan sabar. Jangan sekali-sekali meninggalkan sabar. Kenapa? Karena 6 hari engkau sudah disuruh Tuhan bekerja, dan 1 hari Tuhan minta apa? Istirahat. Intinya apa? Tuhan ingin bersekutu dengan Anda dan saya. Tapi hari ini kita bisa melihat orang gak peduli hari Minggu, orang gak peduli hari Sabat. Orang akan bekerja terus, mencari uang terus. Untuk apa? Untuk kekayaan. Begitu dia punya uang, begitu dia kaya. Pertanyaan saya, kira-kira ingat Tuhan atau tidak? Ingat Tuhan? Jangankan ingat Tuhan, lupa juga dengan anak dan istri, lupa juga dengan suaminya juga. Bisa? Bisa. Saya pernah, biasanya kalau di rumah dulu waktu saya masih belum menikah, di home base-nya Isaka remaja, itu mesti banyak anak. Ada 2 yang setia. Dari waktu saya masih di tempatnya Ujung Sari sampai akhirnya saya harus pindah di gereja, ada 2 yang setia namanya saya. Yang satu ketika saya nggak ngerti, bapaknya datang nyari anaknya. Saya tanya, wajar nggak orang tua nyari anaknya? Wajar kan? Saya temui, saya kasih makan, dan kebetulan hari itu Bu Tugi habis ngasih makan siang untuk saya kasihkan ke bapak. Saya temenin dia ngobrol. Tidak berapa lama anaknya datang. Saya kaget. Kenapa? Waktu bapaknya makan piring, bahwa tiba-tiba piringnya itu disampul bapak. Kemudian pecah. Saya kaget, saya tegur dia. Kamu nggak benar dengan bapak. Nggak seperti itu. Malah marah-marah di depan bapak. Dia katakan apa? Waktu bapak saya punya uang pak, waktu bapak saya kaya, jadi tuan tanah, jadi bas burung nebangin pohon, dia lupa dengan saya. Saya nggak di sekolah. Umur SMP dia sudah jadi buruh, jadi kuli, tukang las di kota lama. Dia marah dengan bapak. Waktu bapak punya uang, dia lupa dengan saya. Tapi begitu bapak nggak punya uang, cari saya. Ya udah, saya cari kakaknya, karena kebetulan waktu itu kakaknya di Bunharjo, belum jemaat kita. Saya ngomong, kakaknya sama, marah. Pak, maaf, manggilnya belum Pak. Mas, wis rasa diurusi, wis dinengke. Nenek ngomain jenengan usir orang rumah. Karena apa? Sama. Waktu bapaknya kaya, ninggalin mereka. Sampai kakaknya kesusahan hidupin adiknya. Dan akhirnya singkat cerita, bapaknya gelandang meninggal. Nggak tahu sampai hari ini kuburannya ada di mana. Saya ingin bilang, kalau engkau sukses, jangan lupa dengan orang-orang yang ada di sekitar. Uang bisa membuat engkau terikat. Uang bisa membuat engkau jadi egois. Uang bisa membuat pecah di dalam keluarga. Uang bisa membuat engkau jauh dari orang-orang yang dekat, yang mengasihi. Kalau engkau cinta uang, berarti engkau nggak pernah cinta Tuhan. Uang mau genggam, uang mau pegang sedemikian rupa, nggak berani berbagi kepada orang lain. Berarti apa? Di mana hartamu berada? Apa? Bisa dipahami? Ini yang Tuhan bilang. Dia berdalih. Sebetulnya hanya apa? Orang yang sibuk menambah apa?
hari ini terjadi? Saya bilang terjadi. Kenapa? Hari ini berbicara kepada kita bahwa hari terakhir banyak umat Tuhan, mereka terikat kepada harta mereka. Terikat dengan harta mereka. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya terikat dengan apa yang kita punya. Keuangan kita, rumah kita, kekayaan yang kita miliki bisa membuat Anda terikat untuk itu. Dan saya mau bilang, maaf, Anda akan jatuh di sini. Dan hari-hari ini diperparah lagi dengan apa? Dengan gereja yang mengajarkan tentang kemakmuran. Engkau bukan anak Tuhan kalau hidupmu nggak diberkati. Engkau bukan anak Tuhan kalau mobilmu tidak Alfa. Engkau bukan anak Tuhan kalau engkau tidak tinggal di perumahan elit di atas sana, di daerah Semarang. Stres gitu. Apakah itu yang diajarkan oleh Tuhan? Enggak, hari ini banyak. Makanya saya bilang, ikutin seri pembahasan bersama dengan ketua sinode kita. Di bagian yang ketiga nanti Anda akan jelas. Hari ini kita melihat banyak hal terjadi. Banyak anak Tuhan yang akhirnya jatuh. Begitu mereka jatuh, mereka datang ke hamba Tuhan, minta didoakan. Supaya apa? Bem salah bem al brakata jadi kaya. Tetapi tidak mau berusaha. Tuhan cinta proses, ikuti proses itu. Kalau enggak, kau enggak akan pernah berhasil. Coba lihat orang-orang yang sukses. Dimulai dari apa? Dimulai dari usaha kecil-kecil. Setiap saya pulang, berapa waktu yang lalu di Menara Tuha, keluar itu sudah depan kantor HRD. Keluar ke kanan itu keluar, ke kiri itu kantinnya punya Mall Ciputra, punya hotel. Nah, di dinding sebelah kiri itu satu ungkapan dari pendiri Pak Ji. Bagaimana dia mulai karir dan lain sebagainya. Saya hanya bisa berkata, kalau dia berhasil, dia mulai dari itu. Dan semua kata-kata seperti kata-kata pepatah atau apalah istilah. Waktu saya baca merenungkan itu, saya pun dikuat. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini hidupmu fokusmu hanya kepada Tuhan, maaf, seperti anak muda yang kaya. Dia datang semangat gak kepada Tuhan Yesus? Semangat. Guru, aku sudah melakukan semua hukum Taurat. Aku tidak berzina. Aku mengasihi orang tuaku. Aku tidak mencuri. Lalu Yesus bilang apa? Jual seluruh harta. Anak ini sukacita, dia berbalik dan sedih hati. Hari ini kau dengar firman ini, kalau engkau cinta Tuhan, engkau akan sedih hati. Kau tidak akan bisa bersyukur. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh. Saya diberkati dengan Pak Rudi tadi. Uang itu bukan masalah pertumbuhan dan lain sebagainya. Persoalannya adalah bagaimana cara engkau mengelola uang. Itu yang akan menentukan. Jadi hari ini poin yang pertama yang Tuhan ingin katakan adalah orang yang sibuk menambahkan harta kekayaan. Ingat, kalau engkau kaya, itu juga yang memberi kekuatan untuk kita bisa kaya. Siapa? Tuhan. Tetapi kalau Tuhan tidak tentukan untuk itu, kita juga harus tetap mengucap syukur. Kekayaan bukan segala-galanya, tetapi harta yang paling berharga itu adalah Kristus dalam hidup Anda dan saya. Yang kedua, kita akan melihat hidup dalam apa? Kekhawatiran. Kenapa hidup dalam kekhawatiran? Ayatnya di mana? Di ayat yang ke-19. Yang lain berkata, aku telah memberi 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Saya mau bilang, orang kalau mau beli, bisa nggak dia kasih DP, uang muka? Bisa beli, dia kasih uang muka. Bisa nggak dia tunda untuk dia melihat lembunya? Bisa.
Tapi dia enggak. Hanya alasan. Kenapa? Dia khawatir nanti lembunya dijual lagi atau enggak. Terkadang saya mau bilang, hari-hari ini yang menjadi kendala dalam hidup Anda dan saya, berbicara tentang hal apa? Khawatir. Apa yang membuat engkau khawatir hari ini? Saya kemarin ikuti berita di Jakarta, ada sepasang kekasih yang membunuh orang itu di apartemen di Jakarta. Ternyata hanya pengen apa? Pengen uang. Dibunuh, dimutilasi, dipotong-potong. Lalu saya mikir, orang hari-hari ini semakin kejam. Orang hari-hari ini, uangnya lalu untuk apa? Uangnya hanya untuk apa? Diambil untuk foya-foya mereka. Lalu semalam saya baca, ada yang ketangkap berusaha menipu anaknya presiden kita, Kaisang Pangarep, ya kan? Dengan SMS itu ketangkap. Yang membuat saya kaget, di situ dikasih judul anak-anak di bawah umur bisa nipu dengan handphone. Dilaporkan, ketangkap, 3 orang. Hari ini semua orang khawatir, tidak hanya Anda dan saya. Saya sama Bu Mary jujur, setiap kami kebaktian IR3 ketemu dengan Mbak juga khawatir. Ngomong, Pak, daganganku sepi, piye Pak, enggak kayak seperti kemarin. Kalau saya jelaskan kepada Anda yang masih muda, lebih gampang nggak kira-kira? Gampang. Kenapa? Enggak hanya kamu, tapi seluruh dunia juga ngadepin hal yang sama. Saya jelasin juga, kalau saya jelasin, Menteri Keuangan kita Bu Susi juga bilang Indonesia diambang resesi. Dia juga akan tambah bingung, resesi itu apa? Ya saya yang ngomong, Mbak yang sabar, tetap mengucap. Minggunya lagi ngomong hal yang sama. Orang alami kekhawatiran. Sepertinya kita tidak punya Tuhan. Kita takut dengan masa depan kita. Saya mau kasih tahu kepada Anda, saya tahu masa depanku, Anda bersama dengan Tuhan. Tapi setan senantiasa bilang apa? Kau nggak punya masa depan. Kalau engkau terintimidasi dengan setan, ngomong sama setan, setan, aku tahu masa depan ada di neraka. Makanya hidup ini Tuhan bilang, kalau engkau letih lesu, engkau khawatir beban berat, Tuhan bilang apa? Datanglah kepadaku, jangan kamu khawatir. Lihat burung di udara, dia apa? Pelihara. Lihat bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi, bahkan lebih hebat, lebih mewah daripada pakaian Salomo. Kadang kita khawatir sesuatu hal yang belum pernah terjadi dalam hidupmu. Benar kan? Kita nggak ngerti kok besok apa yang kita mau makan. Tapi kita sudah khawatir. Sudah terjadi belum? Besok Anda bisa makan atau tidak? Belum. Nggak usah khawatir. Saya sama Bu Mary hari-hari ini bersyukur Bapak. Di tengah situasi seperti ini, kami tetap bersyukur. Dan nggak apa-apa. Minggunya masih panjang. Tuhan pasti setia. Benar. Ada WA yang masuk. Minta nomornya untuk ditransfer. Apa yang di luar pikiran, apa yang pernah didengar, Tuhan apa? Setia. Makanya nggak usah khawatir. Ngomong sama sebelah, nggak khawatir. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, percaya. Amin. Makanya hari ini jangan khawatir. Kenapa? Kondisi zaman sekarang yang semakin bertambah harta, tetapi semakin pula banyak orang yang menjadi apa? Khawatir. Orang semakin diberkati, semakin kaya, semakin khawatir. Ingat, di mana hatimu ada, di situ harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Khawatir. Nggak usah khawatir. Kalau hartamu Tuhan, kau nggak akan pernah khawatir. Amin. Tuhan bisa balikkan kok semua. Tuhan bisa membawa engkau mau dijadikan apa?
ya kan, suka-sukanya Tuhan. Nggak usah khawatir. Temenmu bajunya bagus, motornya bagus, rumahnya bagus, nggak usah iri. Masing-masing hidupmu kapasitasnya sudah Tuhan apa? Tentukan. Kita nggak ngerti kok masa depan kita mau apa. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau engkau benar dengan Tuhan, hidupmu pasti dijamin oleh Tuhan. Kekhawatiran menjadi penghalang bagi mereka untuk memenuhi undangan. Kekhawatiran artinya apa tuh? Anda meragukan Tuhan. Kalau hari ini saya tanya, Anda cinta Tuhan Yesus? Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Angkat tangan. Mau saya doakan ketemu Tuhan Yesus? Katanya cinta Tuhan Yesus. Mau benar? Pak, saya belum nikah tuh. Kadang kita ini seperti itu, Bapak Ibu. Ya kan? Aku cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Begitu mau dipanggil Tuhan Yesus, Tuhan jangan benar dulu. Bisa kan? Jangan saya. Yang lain. Katanya cinta Tuhan Yesus. Hari ini saya mati pun sudah siap. Gak peduli, saya sudah siap. Artinya kapan Anda dan saya pasti mati kan? Ketemu Tuhan Yesus. Siap kan? Beriman untuk hidup, beriman untuk mati. Jangan khawatir. Ya kan? Hartamu bisa habis, kekayaanmu bisa habis. Tapi iman, kalau engkau senantiasa on fire, iman tidak akan pernah habis. Makanya kemarin di pertemuan Gembala One Mission, saya bilang minggu-minggu ini kita akan membangun rumah. Caranya begini, ya dikirim renungan One. Kenapa? Karena kita mau membangun. Ingat, yang dicintai Tuhan kan hanya dua. Yang satu apa? Misbah. Bagaimana kamu bangun misbah hari-hari? Dan perlu ditolong, perlu dibantu. Makanya gembala-gembala One Mission membantu, menolong supaya Anda bertumbuh, membangun misbah. Begitu engkau membangun misbah, yang diuntungkan siapa? Yang Anda secara pribadi, bukan gereja. Engkau semakin intim dengan Tuhan, engkau semakin akrab dengan Tuhan, dan engkau semakin next level. Amin. Yang ketiga, apa yang Tuhan mau? Orang enggan menghadiri pesta. Alasannya apa? Baca dengan saya 2, 3. Yang lain lagi berkata apa? Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Orang baru menikah. Saya mau bilang, salah nggak dia? Karena baca ayat selanjutnya di Ulangan 24 ayat 3. Ada baca? Dia pakai alasan ayat Ulangan 24-25 ini. 24 ayat 5. Ketemu? Perhatikan kalimat ini baik-baik. 24:5, 2, 3. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, saya tanya, ngambil istri itu berarti apa? Nikah kan? Baru saja menikah. Janganlah ia keluar bersama-sama dengan apa? Tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan 1 tahun lamanya. Ia harus dibebaskan untuk keperluan apa? Rumah tangganya dan menikahkan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi. Dia pakai alasan itu. Jangan saya mau menikah. Tapi saya tanya, itu menghadiri pesta atau untuk perang? Anda baca lagi, pelan-pelan lah baca. Nah, apabila baru saja seseorang menikah, janganlah ia keluar apa? Bersama-sama dengan tentara apa? Maju perang atau pesta? Pesta atau perang? Berarti ngadiri pernikahan boleh nggak? Alasannya banyak nggak kira-kira? Banyak.
Kan dia alasannya dibuat-buat. Dan maaf, sok rohani ya, ngutip ayat. Aku baru nikah kok, nggak boleh. Padahal konteksnya jangan apa? Diikut sertakan untuk maju perang. Berarti nikah, boleh nggak dia menghadiri pernikahan rajanya, pesta raja? Boleh, boleh. Tapi dia cari alasan. Mungkin hari ini ada orang yang cari alasan. Pak, rambutku rontok. Nggak usah. Bisa, bisa. Orang cari alasan banyak. Tapi hari ini kita bisa melihat, apapun alasannya, jujur, nanti kita akan ketemu di bagian yang terakhir. Kadang kita ini banyak berdalih. Enggak lah, Tuhan kan masih ngurapin saya. Tuhan kan masih, kan dia Allah Immanuel. Saya setuju Yesus itu Allah Immanuel, Allah yang menyertai engkau dan saya. Pertanyaannya, benar nggak kita ini disertai oleh Tuhan? Benar nggak dia masih ada pengurapannya dalam hidup Anda dan saya? Kalau enggak, percuma. Ini. Dan tiba-tiba dia datang, udah kelewati. Karena banyak dalih dalam hidup kita. Kita nggak mau melayani itu. Alasannya kita mau menikah, hanya alasan yang dicari-cari. Alasannya karena kita khawatir. Dan itu justru akan memperparah hidup Anda dan saya karena kita tidak percaya kepada Tuhan dan meragukan Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha kuasa. Ya. Dan hari ini kita ngerti, jangan berdalih. Dan kita melihat bagian yang kedua, tidak berpakaian pesta. Coba lihat di dalam Matius 22. Matius 22 ayat 11. Perikopnya apa? Perjamuan tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Mari baca 11 sampai 13. 2, 3. Ketika ia melihat, oke, stop sampai di situ. Sekarang coba Anda baca ayat 9 sampai 10. 2, 3. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka apa? Orang-orang jahat, sehingga ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ayat 12-13. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk?" Tetapi orang itu diam. Lalu raja itu (14, 2, 3) sebab saya tanya, orang ini jadi salah? Halo, saya gini, saya mengadakan pesta ini. Sekarang Anda keluar, betul kan? Ketemu orang, suruh dia masuk supaya gereja ini penuh. Kira-kira Anda semua orang Anda bawa masuk kan? Bawa masuk, karena perintahnya jelas ya. Suruh semua orang masuk. Begitu saya keliling, saya mendapati satu orang yang tidak berpakaian pesta. Berarti salahnya siapa? Hah? Yang bawa masuk. Saya mau bilang gini, kenapa? Orang yang tidak mengenakan pakaian pesta, dia nggak pernah menghormati raja. Dia bisa bilang dulu, sebentar, kalau dia menghargai raja. Saya pulang dulu ya. Kemarin Pak Hedi datang di Balai R di depan gereja, buat foto kan Pak Hedi. Saya lihatin, saya mau ngambilin beliau Pak, terus nggak ada waktu karena saya buru-buru juga. Ada orang-orang yang di sebelah saya tiba-tiba, balik sih, tak ganti kelambi. Lu kenapa?
engkau sopong ngerti untuk sembahku gitu. Dia pulang Bapak Ibu, ganti baju. Tapi saya nggak ngerti lagi apakah dia pulang terus ke situ lagi, saya nggak ngerti karena saya terus langsung pergi. Ini ketemu wali kota aja dia sempat-sempatnya kepikiran mau hadiah baju. Ini yang undang raja di atas segala raja. Ya kan bisa ngomong. Sampai ditanyain raja dia bisa nggak jawab. Diam lah dia. Diam. Lalu Anda bisa berkata nggak? Oh itu rajanya jahat. Kenapa? Orang nggak salah kok disuruh masuk. Saya mau bilang, cara pandang Anda hari-hari ini, saya mau tanya. Saya sering bilang, kita ini mengaku sebagai anaknya. Kita memandang Tuhan kita sebagai apa? Bapak. Bapak itu penuh kasih nggak? Bapak itu menghukum nggak? Saya mau bilang, kalau cara pandangmu berhenti sampai di situ, maaf, engkau bagi rohani terus. Kau tidak akan next level. Engkau akan berhenti dan engkau hanya berkata, Tuhan itu penuh kasih. Saya setuju. Jangan Anda lalu bilang, oh Pak Rudi nggak percaya Tuhan Bapak penuh kasih. Saya setuju. Tapi seinilah Anda harus next level. Makananmu bukan susu lagi, harus makanan keras. Engkau harus jadi seorang sahabat. Kalau engkau sahabat, Tuhan bisa nggak ngasih rencana-rencananya? Bisa. Abraham itu bapak orang beriman, tapi dia sahabat Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jangan berhenti sampai sebagai sahabat, berhenti sebagai mempelai. Kalau engkau mempelai berarti engkau mempersiapkan hidupmu untuk menyambut sang raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jangan berhenti sampai mempelai, tapi pemahamanmu sudah sampai next level berikutnya, bahwa dia raja yang akan datang untuk menghakimi. Kadang kita nggak jelas. Loh, Tuhan itu kan penuh kasih. Alkitab katakan Tuhan cemburu nggak? Tuhan pemarah nggak? Tuhan marah. Waktu lihat apa? Waktu lihat orang-orang munafik, Tuhan bisa marah nggak? Marah. Bahkan kata-kata sarkas yang paling kasar dalam tradisi Yahudi, Tuhan bilang apa? Kamu seperti kuburan dilapur putih, tapi bawahnya, dalamnya isinya apa? Tulang beludak. Kamu ular beludak. Ditujukan ke siapa? Orang-orang Farisi. Orang Farisi alim-alim enggak? Di depan bagus, tapi di belakang enggak benar semuanya. Makanya itu yang dikritik oleh Tuhan, itu yang dihantam, itu yang dihancurkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan penuh cinta kasih kepada orang-orang yang benar. Dia pasti penuh kasih. Kalau hari ini saya tanya, ada nggak istri atau suami yang sempurna? Nah, ojo jawab, nah. Saya tanya dulu, ada nggak? Nggak ada kan? Kenapa? Makanya ada istilah rumput tetangga lebih apa? Hijau. Karena standar kita bukan standar Tuhan. Standar Tuhan apa? Kasihi istrimu, hargai, hormati. Istri tunduk sama suamimu, jangan nanduk. Itu standar firman Tuhan. Tapi kadang enggak, kita pakai standar kita kan. Istrimu nggak benar, maka aku juga nggak benar. Sama, dimanapun kita, kalau hidup kita nggak standar firman Tuhan, standar kita, gampangannya, enakin dulu, tahu kan? Pokoknya nih aku senang, ya sesuai. Nih enggak. Pakailah standar firman. Saya mau bilang, di dunia nggak ada yang sempurna. Kalau semua engkau ketemu, semuanya sudah sempurna, berarti engkau sudah ada di dunia. Di mana itu? Di surga. Semuanya nggak ada sempurna. Suami, anak nggak ada yang sempurna. Pemimpin juga nggak sempurna. Bahkan saya sendiri pendeta, saya juga tidak ada yang sempurna. Saya akui semua. Pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan. Kalau sudah sempurna, berarti sudah tidak diobeng, tidak disemangat. Tapi di mana? Bergotong satu atau bergotong dua? Bergotongnya ada berapa? 4. Dari 4
4. Siapa yang sudah pesen kapling? Perumahan elit berkota. Ya, di berkota. Orang yang di berkota satu pun, yang sudah di berkota, pas-pas kalau ahli warisnya tidak bayar pajaknya, digusur. Nggak ada yang sempurna. Kau cari sempurna seperti apa? Nggak ada. Tuhan Yesus pun sempurna nggak di mata Yudas? Padahal dia Allah yang sempurna. Makanya kita bisa melihat sekarang. Kadang kita bisa berkata kayak tadi, orangnya nggak jawab apa-apa. Tuhan nggak salah, tapi kita yang responnya apa? Salah. Oleh karena itu pesan saya satu hal, berpakaianlah pesta. Artinya apa? Kita menghargai Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan. Ini yang di hari pertama saya dikotbah. Hati-hati di hari terakhir. Bila sudah terlambat, apapun yang kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan, untuk memperbaiki kegagalan, dan untuk mengubah keadaan, tidak ada gunanya. Yang ada gunanya terlambat. Sudah. Terus yang nggak bisa apa. Anda lihat ini, kira-kira Anda ikut nyemplung? Belum. Jujurlah dengan diri kita. Ikut nyemplung nggak? Ini kan gereja. Harusnya gereja jembatan menuju ke surga, kan gampangannya gitu. Tapi faktanya gereja hari ini diisi orang-orang yang berdalih, yang tidak membawa kerajaan surga. Kemarin Bapak Ibu saya minta maaf, sebetulnya saya mau kirim ke grup gereja. Ceritanya menarik, karena semalam handphone saya restart ulang, saya lupa untuk apa? Mindah. Bahkan materi Bank Mission yang biasanya saya kirim sebelum jam 5 hilang semua, padahal sudah saya bikin 1 bulan, hilang semua. Tapi saya masih punya filenya di mana. Saya kemarin dikirimi teman, ceritanya judulnya Tikus dalam Karung. Pernah ada yang dengar? Tikus dalam Karung. Tujuan Tuhan tidak pernah terjadi atas gereja, termasuk gereja Tuhan. Tujuan Tuhan tidak akan pernah terjadi. Makanya saya diberkati dengan gambar ini. Kita ini sedang cakar-cakaran atau enggak? Apakah kita ini sedang masuk ke dalam neraka? Sudah. Jangan banyak berdalih lagi. Pakaianlah pakaian pesta. Hormatilah raja. Jangan berkata Immanuel, Immanuel. Tuhan senantiasa menyertai. Tanpa kita tidak pernah koreksi siapa diri kita sendiri. Karena apa? Baik di Markus maupun di Matius tadi, di Lukas maupun Matius, tegas Tuhan bilang, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bahkan di Markus, di Lukas ditutup, aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati apa? Jangan. Sama. Tuhan tegas. Kalau hidup kita nggak benar, kita tidak berpakaian pesta, kita senantiasa suka berdalih, lewat. Jangan seperti Simpson lalu berkata, Tuhan masih kok, ya kan? Aku nanti akan lepas seperti itu. Tapi Simpson tidak menyadari kalau Tuhan sudah butuh dari ditangkap, dicuntil matanya. Minggu depan Anda akan mendengar kenapa dia dicuntil. Nanti baca mulai Hakim-Hakim pasal 1. Anda akan ketemu Adonai Bezek, seorang raja yang kesukaannya potong jari jempol. Kenapa? Dia suka. Lalu di Samuel ada raja, setiap musuhnya ditangkap, dicuntil mata. Kenapa? Simpson diperlakukan. Jangan sampai itu diperlakukan atas hidup Anda dan saya. Bertobat, berubah, dan kita melihat ada rencana dan maksud Tuhan dalam hidup Anda. Amin. Ku serahkan hidupku,
pun sudah diundang, tapi engkau tidak pernah berhak untuk masuk di dalam pesta perjamuan ini. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Doa saya supaya Anda semua terpilih. Penyaringan dimulai dari gereja. Tapi hari ini Tuhan mau berbicara kepada saya. Jangan keraskan hati. Percaya, 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 dan percaya. Lepaskan apa yang kau andalkan hari ini. Pegang Tuhan. Maka kau akan melihat masa depanmu sungguhnya dan harapanmu tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan, kami ditampar, tapi itu untuk pendidikan, untuk kami next level, untuk kami lebih dewasa lagi. Ampuni kami, kalau selama ini kami hanya memikirkan diri kami sendiri, kami hanya mau menyukakan hidup kami masih banyak berdalih, tetapi hari ini kami sadar bahwa hidup kami hanya bisa mengandalkan Engkau, hanya benar-benar bisa berserah kepada Engkau. Biarkan hari ini menjadi hari perubahan, momen perjumpaan kami dengan Engkau. Bukan berapa lama kami mengiring Engkau, tapi seberapa kami benar-benar setia di hadapan. Itu yang Kau perhitungkan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi materikan firman-Mu itu dalam hidup kami. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Oleh karena itu berjalanlah bersama kami. Dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhannya dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh. Setelah Engkau berbuat bakti, sekarang pulanglah Engkau ke ladang usaha, ke dalam pekerjaan, ke dalam pendidikan, ke dalam keluargamu dan rumah tanggamu. Angkat hatimu, pandanglah Tuhan, dan nikmatilah berkat-berkat-Nya. Hope Family, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk menyatakan kebesaran dan kedahsyatan namanya. Engkau telah ditetapkan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Dibawa oleh Tuhan semakin naik, tidak semakin turun. Masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak pernah sia-sia. Di tangan kananmu umur panjang, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, sehingga engkau tidak pernah berhutang, tetapi engkau akan memintangi bangsa-bangsa. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat atas umat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan dan penjagaan yang dahsyat dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Mulai hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan kemuliaan. Haleluya. Amin. Thank you, Jesus.